Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan. Di video kali ini kita kembali lagi dan bertemu lagi. Jadi beberapa hari lalu aku sempat gak ngupload video ya, karena beberapa alasan yang terjadi kendala dari pihak YouTube-nya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak ke-delete loh akunnya, nggak tahu kenapa tanpa sebab, tapi alhamdulillah sudah balik lagi ya. Jadi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport sampai sejauh ini. Dan di sini aku akan melanjutkan sebuah cerita dari Desa Gendruwo. Ini adalah part akhir yang ditulis oleh Kak Dioseta. Untuk teman-teman yang baru join, silakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita akan masuk ke ceritanya. Desa Gendruwo part akhir. Malam yang tenang serasa begitu mencekam setelah kematian Bunga dan Mbok Yatmi. Aku menatap dari sisi jendela sepasang kuburan yang di dalamnya terdapat jasad anak perempuan yang mati karena pertukaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Setelah serangkaian kejadian kemarin, Pak Lek pun meninggalkan rumah untuk sebuah urusan. Aku menebak kemana Pak Lek pergi pasti ada hubungannya dengan perjanjian ini. Aku menghabiskan malam ini di teras sembari berpikir, bagaimana caraku untuk keluar dari situasi ini. Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja. Dan Bayu, apa aku akan membiarkannya bernasib sama seperti Bunga? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba aku tersadar. Ada seseorang yang menatapku dari kejauhan. Seorang nenek berbaju kebaya lusuh dan kain jarik memandangiku di salah satu sudut jalan. Aku tahu nenek itu. Dia adalah nenek yang kulihat saat menyaksikan bagaimana kematian Pak Kasto di tangan makhluk bernama Gendruwo di pohon belakang rumahnya. Nenek itu tidak bicara apapun, namun tatapan matanya seolah memberi isyarat agar aku menemuinya. Aku menoleh sebentar ke dalam rumah dan mendapati bule sedang sibuk menemani Bayu. Merasa keadaan cukup aman, aku pun membuka pagar dengan hati-hati dan menemui nenek itu. "Tutno aku, ikuti aku," ucap nenek itu singkat. Aku pun mengikuti perintahnya sembari beberapa kali menoleh ke rumah dengan perasaan cemas. Namun ternyata nenek itu hanya membawaku ke sebuah kebun yang cukup tersembunyi dari pandangan warga yang jaraknya tidak jauh dari rumah. "Kamu bukan warga desa ini, mungkin kamu masih bisa selamat." Nenek itu bisa berbicara sembari mengambil posisi duduk yang nyaman di salah satu batu besar yang berada di kebun itu. "Selamat gimana, Mbah? Memangnya ini tentang apa?" tanyaku. "Perang santet akan terjadi. Setelah kejadian kemarin, akan banyak orang yang menyerang keluarga Kartosuwito dan Pak Lekmu juga akan membalas itu semua," jelas nenek itu. "Kinan gak ngerti, Mbah, sebenarnya ada apa dengan Pak Lek sampai terjadi hal seperti ini?" tanyaku. Nenek itu menghela nafas. Dia menatap mataku seolah ingin menceritakan sesuatu. "Makanya, Mbah ajak kamu ke sini biar Mbah ceritakan semuanya. Setelahnya, kamu putuskan sendiri apa yang akan kamu lakukan," jelas nenek itu. Nenek itu memberikan sebuah sobekan koran tua dengan kalimat yang membuatku mengernyitkan dahiku. "Lelaku di kaki gunung, sebuah ikhtiar merubah takdir hidup. Cokro Kartosuwito, Pak Lemu itu dulu memiliki nasib yang mengenaskan," ucap nenek itu. Menurut nenek itu, dulu Pak Lek tinggal di sini tanpa tahu apa-apa tentang latar dari desa Cumon ini. Dia tidak mengetahui tentang keluarga-keluarga besar yang menguasai desa. Dia bekerja di peternakan milik keluarga Saswito sebagai buruh dan tinggal di tempat yang mereka sediakan.
Selama bekerja merintis hidup, Pak Le jatuh cinta dengan seorang pedagang jamu bernama Ratini, hingga mereka pun menjalin sebuah hubungan. Namun Ratini yang juga dikagumi banyak pria ternyata juga disenangi oleh Gito, anak dari Saswito, bos dari Pak Le. "Wisto, Cokro, celuke wae Ratini. Daripada kamu urusan sama Gito," teman Pak Le sempat memperingatkan Pak Le. "Gak akan, Ratini itu cintanya sama aku, gak urusan sama Gito," balas Pak Le yakin. Mengetahui ada hubungan antara Ratini dan Pak Le, akhirnya Gito mengumpulkan orang-orangnya dan berniat jahat pada Pak Le. Pak Le diperlakukan dengan semena-mena, mulai dari yang biasa seperti dibekerjakan hingga malam, tidak kebagian jatah makan, hingga dipukuli oleh teman-teman kerjanya atas perintah Gito. Pak Le masih mencoba bertahan hingga dia bisa mendapat pekerjaan lain. Namun hal itu sulit karena juragan-juragan lain mengetahui niat Gito dan tidak mau mencari masalah dengan keluarga Saswito. Pak Le masih berdiri tegar di hadapan Gito dan bertahan karena yakin Ratini masih setia dan lebih memilih Pak Le. Sampai suatu ketika sesuatu terjadi. Ratini mengajak Pak Le untuk bertemu di rumahnya. Pak Le yang sudah berdandan dengan klimis bersemangat untuk menemui Ratini. Tapi saat sampai di rumahnya, dia melihat ada yang aneh. Pintu rumah Ratini terbuka dan ada suara dari dalam rumah. Pak Le mendekat ke rumah dan mendapati suara itu berasal dari dalam kamar. Jangan Mas Gito, sebentar lagi Mas Cokro datang," terdengar suara Ratini dari dalam kamar. "Biar dia tahu kalau kamu punya aku." Suara Gito juga terdengar dari dalam kamar itu. "Ratini?" Pak Le tercengang saat mengetahui apa yang terjadi di kamar. Dia pun menggedor kamar itu. "Mas, itu Cokro," eluh Ratini. "Jangan berhenti, dia bukan siapa-siapa." Mas." Pak Le geram, dia menggedor pintu itu semakin keras dan mencoba mendobraknya. Pasangan di dalam kamar itu tidak peduli dan terus menikmati perbuatannya. Saat Pak Le bersiap menendang sekuat tenaga, tiba-tiba muncul beberapa orang karyawan Gito dari kamar yang lain. Mereka memegangi Gito dan mulai menghajarnya. "Jangan ganggu bos Gito, dia sedang bersenang-senang," ucap mereka. Satu persatu pukulan mulai menghantam tubuh Pak Le. "Ratini, apa maksudnya ini?" teriak Pak Le geram. Namun yang terjadi, pukulan yang mendarat di tubuhnya semakin banyak, hingga dia terkulai tak berdaya. Pintu kamar pun terbuka. Gito muncul dari dalam kamar sembari merapikan sarung yang dia kenakan. Di belakangnya ada Ratini yang hampir tidak mengenakan busana dan hanya menutup dirinya dengan kain jarik saja. "Gito, brengsek kau!" teriak Pak Le. Namun bersamaan dengan itu juga sebuah pukulan kembali mendarat ke tubuh Pak Le. "Bodohnya kau, perempuan senikmat ini belum pernah kau sentuh," ucap Gito memandang Pak Le dengan rendah. "Ratini, apa maksudnya ini?" teriak Pak Le meminta penjelasan dari kekasihnya itu. Gito mengulurkan tangannya pada Ratini dan memerintahkannya mendekat. Ratini menurut dan dalam beberapa saat perempuan yang tubuhnya hanya terbalut kain itu sudah ada di rangkulan Gito. "Katakan saja sekarang, gak usah takut," perintah Gito. Pak Le menatap bingung dengan pemandangan di depannya itu. Bagaimana Ratini bisa menurut seperti itu pada Gito? "Gito, ini calon suamiku, kita gak punya hubungan apa-apa lagi," ucap Ratini dengan dinginnya. "Ratini, gak mungkin. Tadi pagi kamu masih baik-baik saja." Ratini menoleh kepada Gito seolah meminta dia yang menjawab. "Ini cuma permainan, Cokro. Aku yang meminta Ratini tetap baik-baik saja sama kamu demi saat seperti ini, biar kamu tahu diri." Cemooh Gito. "Enggak, ayo Ratini, kita pergi dari sini. Kita tinggal di desa lain. Kita bisa tinggal di rumah kakak perempuanku," ajak Pak Le yang memaksa dirinya untuk menarik tangan Ratini. "Minggir." Bukannya mengikuti Pak Le, Ratini malah mendorong Pak Le menjauh dari dirinya. "Kamu tuh sadar diri. Kalau bukan gara-gara Mas Gito yang nyuruh pura-pura ngeladenin kamu, aku udah jijik," teriak Ratini. Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar. Pak Le tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia tidak percaya bahwa hubungannya dengan Ratini ternyata hanya permainan busuk dari Gito dan Ratini.
Mereka pun mengusir Pak Le dan meneruskan permainan mereka dengan suara sekeras mungkin, seolah sengaja agar Pak Le mendengarnya dari luar. Pak Le yang terpuruk pun merasa dendam. Dia mencari cara untuk membalas perbuatan mereka berdua. Dia pun pergi meninggalkan desa dan pergi entah kemana. Selang beberapa tahun, Pak Le kembali ke desa dengan membawa istri, pembantu dan anak pembantunya. Dia menempati tanah yang ditinggali hingga saat ini. Namun saat itu Pak Le sudah berubah drastis. Pak Le bukan lagi pemuda bodoh dan miskin. Kini dia memiliki harta yang membuatnya dipandang oleh warga desa. Walau begitu, Gito dan Ratini yang sudah menikah dan memiliki anak tidak peduli. Menurut mereka, kekayaan Pak Le belum sebanding dengan kekayaan keluarga Saswito. Tetapi ada maksud di balik kembalinya Pak Le. Hanya berselang beberapa minggu setelah kembalinya Pak Le, anak Ratini dan Gito yang baru genap umur 1 tahun mendadak mendapat penyakit aneh. Bagian tubuhnya membusuk secara perlahan. Anak itu terus menangis dengan sedikit demi sedikit kulitnya terus mengelupas. Jelas saja kita memberikan perawatan terbaik di rumah sakit. Namun bagaimanapun perawatan mereka, anak Gito dan Ratini malah semakin parah. Gito pun memutuskan untuk merawatnya di rumah dan memanggil dokter-dokter terbaik dari kota. Dia juga mencoba pengobatan-pengobatan lain dan menyadari bahwa penyakit anaknya menderita penyakit kiriman seseorang. Namun walaupun mengetahui itu semua, usaha mereka tetap sia-sia. Saat anak Gito dan Ratini sudah di penghujung hayatnya, Pak Le muncul di hadapan mereka berdua dan memberi senyum yang puas. Pak Le tertawa seolah mengakui bahwa sakit yang diderita anak itu adalah perbuatannya. "Jangan anak saya, Mas, dia nggak ngerti apa-apa." Ratini mencoba memohon. Namun Gito menariknya tidak sudi melihat istrinya memohon pada Pak Le. "Hahaha, tenang saja Ratini, ini hanya permulaan. Semua yang kalian lakukan akan terbalaskan dengan terlipat," ucap Pak Le. Malam itu juga anak Sartini dan Gito meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Bau busuk tercium sangat luar biasa dari jasad yang sekecil itu hingga banyak warga yang mundur untuk mengantar penguburannya. Gito tidak tinggal diam. Dia memberitahu guru spiritual keluarganya untuk membentengi keluarganya. Tapi dia tidak sadar bahwa ilmu yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Pak Le miliki. Setelah anaknya, kini giliran Ratini. Suatu malam Gito masuk ke kamar Ratini dan meminta Ratini untuk melayani dirinya di ranjang. Sebagai seorang istri, Ratini mengiyakan permintaan suaminya itu. Baru saja mereka selesai berhubungan badan. Tiba-tiba ada mobil yang masuk ke rumah Ratini, mengeceknya dan ternyata Gito baru saja pulang dari peternakan. Dia menoleh kembali dan mendapati bahwa yang bersetubuh dengannya bukanlah Gito, melainkan sosok genderuwo bertubuh hitam dengan tubuh dengan bau busuk yang mengerikan. Ratini semakin cemas. Setiap Gito mengajak berhubungan, dia selalu ketakutan. Terlebih, semua itu berujung pada kehamilan Ratini. Ratini pun sadar bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak dari Gito suaminya. Kehamilannya adalah siksaan. Berkali-kali dia mencoba membunuh janinnya, namun Gito selalu menghalanginya. Ratini takut memberitahu kenyataan tentang janin itu hingga dia menjadi linglung. Pernah dengan sengaja Pak Le berpapasan dengan Gito di jalan. Ia dengan sengaja menghadangnya dan menunjukkan maksudnya. "Mengapa repot-repot mengurus Ratini? Toh, jabang bayi yang ada di rahimnya bukan anakmu." Pak Le mulai melancarkan rencananya. "Apa maksudmu? Jelas itu anakku," bantah Gito. Pak Le tertawa puas mendengar ucapan itu. Dia hanya menggeleng dan melewati Gito. Walau menjauh seperti itu, Gito mulai menaruh curiga pada istrinya. Tepat saat ia pulang, dia melihat jendela kamar istrinya terbuka dengan lampu kamar yang menyala. Ada suara yang terdengar jelas di telinga Gito. "Ah, jangan Mas, hati-hati perutku," desah Ratini. Gito geram dan segera mengecek ke arah jendela itu. Di depan matanya sendiri, dia melihat Ratini sedang digagahi sosok yang mirip dengan dirinya. Namun saat makhluk itu sadar bahwa ia ditatap oleh Gito, sosok itu pun berubah menjadi makhluk hitam bermata merah.
Setan! Kito terjatuh. Dia hanya bisa terduduk lemas mengetahui istrinya telah digagahi oleh setan itu. Hal itu juga membuat ia mulai ragu bahwa anak yang ada di janin Ratini bukanlah anaknya. Seketika Gito merasa jijik dengan Ratini. Perlakuan suaminya itu membuat Ratini semakin tertekan. Dia tidak makan berhari-hari hingga tubuhnya kurus kering. Tubuhnya penuh dengan luka cakaran hasil menyakiti dirinya sendiri. Hingga akhirnya Gito menemukan istrinya mati di kamar dengan posisi badan yang menggantung. Ratini mati dengan perut yang robek seolah ada makhluk yang memaksa keluar dari perutnya. Gito menyesal seketika. Dia sadar bahwa istrinya hanya korban pembalasan dari Pak Le. Istri yang seharusnya dia lindungi malah dia perlakukan dengan kejam. Namun dia semakin cemas. Dia yakin setelah ini adalah giliran dia yang menjadi target Pak Le. Dia menceritakan hal itu pada ayahnya dan ayahnya pun geram. Saswito, ayah kita mengeluarkan sebuah pusaka keluarga dan menggunakannya untuk membalas Pak Le. Cokro sudah keterlaluan, umpat Saswito. Pusaka itulah yang selama ini menjadi rumah dari peliharaan mereka. Peliharaan yang memberi mereka kekayaan dan melindungi sang ayah dari musuhnya. Malam itu hujan turun tanpa henti di desa Jumon. Tidak ada satupun warga yang keluar dari rumah, namun mereka terus mendengar suara petir yang menggelegar dan suara auman hewan buas yang aneh. Perang santet terjadi di antara Pak Le dan keluarga Saswito. Menurut beberapa warga yang bisa merasakan hal gaib, mereka melihat pertarungan tak kasat mata di malam itu. Sebenarnya daripada disebut dengan pertarungan, malam itu lebih pantas disebut dengan pembantaian. Gito, ayahnya dan seluruh keturunan keluarga Saswito mati dengan mengenaskan. Tubuh mereka terkoyok hingga berlumuran darah. Tidak hanya manusia, seluruh ternak yang mereka miliki pun mati. Sementara seluruh warga panik dengan apa yang terjadi. Pak Le malah tertawa puas mendapati dendamnya telah terbalaskan. Dia pun jadi memiliki kuasa di desa ini. Orang-orang yang tahu bahwa Pak Le adalah dalang dari kejadian itu pun tidak berani macam-macam dengan Pak Le. Tapi Pak Le membayar semua itu dengan mahal. Dia harus mengorbankan anaknya ketika umurnya sudah genap 10 tahun. Canting ya mbah, tanyaku. Iya ndok, kue wis weruh. Sebelum meninggal, Bunga pernah cerita tentang ini. Pak Le terus mendapatkan kekayaan dari makhluk itu. Menurut nenek itu, Pak Le menjalani lelaku di salah satu gunung untuk mencari kesaktian. Dia pun sampai di sebuah desa terpencil dan berguru dengan sosok dukun untuk membalaskan dendamnya. Pak Le harus menikah dan memiliki anak. Setiap anak itu harus dipersembahkan pada sosok yang mereka pelihara kapan saja. Makhluk itu meminta. Sebagai gantinya, Pak Le akan mendapatkan kekayaan dan perlindungan dari makhluk itu. Jadi, Bunga dan Bayu memang dilahirkan untuk jadi mangsa genderuwo itu? Tanyaku geram. Iya nduk, mereka lahir bersama makhluk yang akan memangsa mereka, balas nenek itu. Benar, aku ingat makhluk-makhluk yang menghuni setiap kamar. Tapi tidak hanya di kamar mereka, kamarku juga ada. Apakah mungkin aku juga sudah masuk daftar yang akan ditumbalkan oleh mereka? Sejenak mataku menetes tiba-tiba. Aku tersadar, rupanya mereka mengadopsiku bukan karena khawatir kepada aku, tapi mereka membutuhkanku hanya untuk mati. Mungkin kamu masih bisa selamat. Sebentar lagi hal buruk akan terjadi. Pak Lekmu akan membutuhkan kekuatan besar lagi. Dan pasti akan ada lagi yang ditumbalkan. Pergilah sebelum itu terjadi, ucap nenek itu. Aku tidak bisa menjawab ucapan nenek itu. Lagi pula masih ada hal yang membuatku penasaran. Bagaimana Pak Lek bisa bertemu dengan Bule? Mengapa Bule bersedia melahirkan anak-anak yang akan dijadikan tumbal? Tanyaku. Nenek itu menggeleng membayangkan jawaban atas pertanyaanku. Dia wanita gila. Dia dibesarkan oleh dukun-dukun di desa yang didatangi Pak Lekmu. Saat sedang sadar, dia adalah seorang ibu. Namun di balik alam sadarnya, dia adalah perempuan biadab yang dititipi misi untuk mencarikan tumbal makhluk-makhluk itu. Jelas nenek itu. Aku menelan ludah mendengar jawaban itu. Apa aku bisa mempercayai ucapan nenek ini? Untuk perhatian Bule, senyumnya yang ramah dan rasa khawatirnya padaku tertanam jelas di pikiranku. Bisa saja aku percaya bahwa nenek ini mengada-ngada.
Tapi aku juga tidak bisa menampik apa yang terjadi sebelum ini. Urusanku sudah selesai. Aku tidak akan membantumu lebih dari ini, jelas nenek itu. Benar juga, dalam hati aku penasaran mengapa nenek memberitahu semua hal ini kepada aku. Maaf Mbah, kenapa Mbah membeberkan semua ini kepada saya? Saya kan juga anak angkat dari Pak Le, yang artinya musuh dari Pak Kasto, anak nenek juga. Aku ingin menuntaskan rasa penasaranku. Nenek itu berdiri dan mendekat ke arahku. Kalung ini, saya kenal dekat dengan pemilik kalung ini. Bila ia memberikannya kepadamu, berarti dia sudah menganggapmu sebagai anaknya, ucap nenek itu. Saya tidak mau dia sedih karena orang yang dia sayangi mati sia-sia. Lanjut nenek itu sembari menyentuh kalung pemberian Badar yang tersembunyi di balik kaosku. Mbah, kenal Badar? Tanyaku yang tidak menyangka bahwa nenek itu mengenali Badar. Kenal, sangat kenal. Setelah ucapan itu, nenek itu berdiri dan pergi meninggalkanku. Aku menatapnya dari kejauhan sebelum akhirnya kembali ke rumah dengan berhati-hati. Aku memasuki pintu rumah, namun lampu ruang tengah sudah mati dan berganti lampu remang. Aku menelan ludah merasa takut bila bule tahu aku pergi meninggalkan rumah. Mataku menyisir remangnya cahaya di ruang tengah, namun tidak ada siapapun di sana. Aku menduga bule sudah menidurkan Bayu dan mengira aku sudah tertidur. Aku pun melangkah perlahan untuk segera masuk ke kamar. Tetapi aku terhenti tepat saat aku membuka pintu kamar. Bule. Suaraku tertahan saat mendapati bule tengah berada di kamar. Dia duduk di kasurku dengan tatapan yang kosong. Namun saat menyadari keberadaanku, dia menoleh perlahan. Seketika sorot matanya tajam. Wajahnya seolah menunjukkan kekesalan padaku. Dia pun berdiri dan berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Saat aku hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba langkah bule terhenti. Besok, kamu dan Bayu tidak usah sekolah dulu, ucap bule. Kenapa bule? Besok kan? Diam, nurut saja. Saat itu aku tidak bisa berkata-kata. Keberadaan bule benar-benar membuatku takut. Apa mungkin bule tahu tentang perbincanganku dengan nenek tadi? Dari dalam kamar aku mendengar suara mobil yang masuk ke dalam garasi rumah. Suara langkah yang terburu-buru terdengar disusul ketukan pintu yang begitu keras. Bule bergegas membukakan pintu dan suara benda yang dijatuhkan terdengar dengan keras. Bapak, ini apa? Terdengar suara bule dari luar. Aku yang penasaran pun sedikit membuka daun pintuku dan mengintip apa yang sedang terjadi di luar. Ini pertukaran terakhir kita. Kita habisi semua orang yang macam-macam dengan kita malam ini juga. Besok kita akan pergi dan menikmati semua ini, ucap Pak Le yang datang dengan baju kotor penuh dengan tanah. Aku tidak bisa membayangkan apa yang Pak Le lakukan sebelumnya. Namun aku terpaku pada satu buah tas besar yang dibuka oleh bule. Bule memandangnya dengan terkesima saat mengetahui tas itu dipenuhi dengan uang pecahan besar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saat ini tiba, ucap bule. Iya, jangan sampai gagal. Mereka sudah siap? Tanya Pak Le sembari melemparkan wajahnya ke kamar Bayu dan kamarku. Aku sedikit bersembunyi agar mereka tidak mengetahui bahwa aku tengah mengintip mereka. Mereka di kamar. Tapi Kinan sepertinya sudah curiga sejak lama, jawab bule. Persetan, pastikan saja mereka tidak keluar dari rumah malam ini. Dan kamu jangan berani-berani melindungi Bayu, peringat Pak Le. Tenang saja Pak, nyawa Bayu gak sebanding sama kehidupan yang kita dapat setelah ini, balas bule dengan jawaban yang sama sekali tidak kusangka. Dia benar-benar bukan bule yang aku kenal selama ini. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Pak Le terjatuh. Dia terbatuk dan berdarah bermuncratan dari mulutnya. Sial, cepat siapkan umbo rampenya, perintah Pak Le. Bule pun berlari dengan terburu-buru ke kamarnya. Pak Le berlari ke dapur mengambil kain hitam dan menggelarnya di tengah ruangan. Pak, ayam cemaninya masih di belakang, teriak bule dari atas.
Pak Le pun berlari keluar untuk mengambil ayam cemani yang aku sendiri tidak tahu ayam itu disembunyikannya di mana. Saat mengetahui tidak ada seorang pun di ruang tengah, aku berjalan perlahan untuk menyelinap ke kamar Bayu. Tanpa mengetuk, aku membuka pintu dan mendapati Bayu yang tengah tertidur pulas. "Bay," aku memanggil sembari berbisik. "Bay, bangun." Dengan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali, Bayu pun terbangun dan mengucek matanya. "Mbak Kinan, ini masih malam kan?" tanyanya bingung. Aku segera memberi isyarat dengan meletakkan jariku di depan bibirku untuk menyuruhnya diam. "Shh, jangan keras-keras, kita dalam bahaya," ucapku. Bayu bingung dengan apa yang kumaksud. Aku menyuruhnya duduk untuk mengumpulkan kesadarannya dan memintanya mendengarkanku. "Kita mau ditumbalin, Bayu, nasib kita bakal seperti bunga," ucapku pada Bayu. "Tumbal? Sama siapa?" "Bapak dan ibumu," balasku. Bayu menatapku tidak percaya. Dia hanya menggeleng dan mencoba kembali tertidur. "Mbak Kinan ngawur," balasnya singkat. Aku menahannya dan memaksanya untuk menatap mataku untuk memastikan dia mendengarkan dan memahami maksudku. Aku pun menceritakan kejadian yang dialami Bunga, di mana Bunga sakit karena pengaruh gaib. Selama itu dia dipaksa berhubungan dengan genderuwo peliharaan Pak Le hingga akhirnya saat serangan terakhir, Bunga terpaksa ditumbalkan sebagai bayaran makhluk yang melindungi nyawa Pak Le dan Bule. Aku menjelaskan begitu panjang, namun Bayu tetaplah Bayu. Dia hanya seorang anak kecil yang tidak mengerti hal ini dan tetap merasa lebih nyaman di dekat ibunya. "Bayu mau sama ibu," balas Bayu dengan wajah yang bingung. Aku pun menarik dirinya dan menahannya untuk keluar dari kamar. "Kalau nggak percaya, kamu lihat di depan. Hati-hati." Aku membukakan sedikit pintu kamar Bayu dan menunjukkan apa yang terjadi di ruang tengah. Pak Le terlihat sedang duduk di selembar kain hitam besar dengan sesaji berada di hadapannya. Suara ayam terdengar sesaat sebelum akhirnya dia menyembelihnya dan mengalirkan darahnya ke kumpulan kembang dan berbagai sesaji yang disusun di hadapannya. Terdengar suara kaca pecah dari ruang tengah. Aku menoleh ke arah jendela dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Serangan itu datang lagi. Sesuai dugaanku, listrik rumah berkedut dengan aneh sebelum akhirnya membawa kami ke dalam kegelapan. Dari kaca jendela, Bayu mulai melihat sesuatu melayang-layang mengitari rumah ini. "Mbak, Bayu takut." Bayu menggenggam erat bajuku. "Kita harus pergi," ucapku. Aku pun mengintip ke arah keluar kamar, dan pemandangan di sana tidak kalah mengerikan. Kali ini di atas punuk Pak Le berdiri sosok genderuwo yang tengah menginjak Pak Le hingga tertunduk dan memuntahkan darah. "Pak, Bapak!" Pak Le memberi isyarat pada Bule untuk tidak mengganggunya. "Tidak apa, inilah ritualnya," ucap Pak Le. Makhluk itu semakin besar dengan mantra yang berulang kali diucapkan oleh Pak Le. Habisi seluruh keluarga Saswito, Sasto dan semua orang yang berniat mencelakakan kami," teriak Pak Le. Sosok genderuwo yang kian membesar itu jongkok merunduk sampai ke bawah hingga wajahnya bertemu muka dengan wajah Pak Le. "Apa bayaranmu?" tanya sosok itu dengan suara menyeramkan. "Ada 2 kamar di sana. Kau bisa pilih siapapun," teriak Pak Le yang semakin kesulitan menahan beban makhluk itu di pundaknya. Di punuknya. Saat itu aku gemetar. Bayu yang tadi tidak percaya pun mulai paham dengan apa yang terjadi. "Lewat jendela, cepat, sebelum makhluk yang menjaga di kamarmu datang," perintahku. "Datang?" Bayu bingung. "Iya, makhluk yang selalu memakan sesaji dari Bule. Dia nggak pernah kemana-mana, Mbak. Dia selalu ada di sini," ucap Bayu. Seketika tubuhku panas dingin. Berarti bila makhluk itu selalu ada di tempat ini, artinya ia juga mendengarkan perbincangan kami. Saat itu juga asap hitam muncul menghadang jendela kamar Bayu. Lambat laun, bau busuk tercium bersama kemunculan makhluk hitam dengan mata merah yang mendekati kami dari arah asap itu. "Mbak, makhluk itu. Dia nggak pernah seseram dan semarah itu," ucap Bayu. Dalam sekejap, tangan makhluk itu sudah menggapai kaki Bayu. Ia ingin menarik Bayu dariku, namun aku memeluk Bayu dengan erat. Bayu yang menendang-nendang sekuat tenaga dan aku menarik tubuhnya hingga kami keluar dari kamar.
Kami terjatuh tepat di depan kamar Bayu, dan saat itu juga Pak Le dan Bule menyadari keberadaan kami. Wajah Pak Le dan Bule terlihat geram, namun dalam waktu singkat, Bule merubah raut wajahnya menjadi begitu ramah. "Bayu, belum tidur? Sini sama ibu," ucap Bule. Tatapan Bayu yang ketakutan seketika berubah. Dia ingin menghampiri ibunya, namun ia ragu. Dia pun menoleh ke arahku dan aku menggeleng sembari berusaha menariknya. Jangan Bayu," ucapku. Bule kesal. "Kinan, apa maksud kamu?" tanya Bule. "Kinan sama Bayu gak mau jadi tumbal Pak Le dan Bule. Kami sudah tahu semuanya," teriakku mengutarakan semuanya. Mendengar ucapanku, Pak Le seketika berdiri dari tempatnya. "Kurang ajar, kami yang melahirkan Bayu dan menerima hak atas kamu. Kami berhak menjadikan kalian apapun," ucap Pak Le. Wajah Pak Le saat itu benar-benar seperti setan yang tidak punya hati. Terlebih di belakangnya saat ini tengah berdiri bayangan makhluk hitam yang tingginya hampir menyentuh atap lantai atas. Dengan isyarat dari Pak Le, tiba-tiba makhluk di kamar Bayu dan memeluknya dari kamarku muncul mengepung kami. Genderuwo besar yang berada di belakang Pak Le pun mendekat menjulurkan tangannya bersiap mencengkram kami. Aku ketakutan setengah mati. Namun sebelum makhluk itu menyentuh kami, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing. "Pergi yang jauh dulu ya, Nduk." Aneh, benar-benar aneh. Saat itu tiba-tiba aku dan Bayu berada di jalan di luar rumah yang berkabut. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Namun aku melihat dari jendela rumah keberadaan genderuwo yang tadi bersiap menangkap kami. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, namun aku menganggap ini adalah kesempatan kami untuk melarikan diri. "Bayu, ayo lari," perintahku. Bayu mengikutiku berlari dengan langkah kecilnya. Aku mencoba melihat ke semua rumah di desa. Namun listrik di seluruh desa mati dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Suasana langit seperti menjelang subuh. Sebuah perasaan yang membuatku benar-benar tidak nyaman. "Mbak Kinan, itu..." Bayu menunjuk ke arah salah satu pohon. Aku menoleh ke arah pohon itu dan sesuatu bertengger di atasnya. Tidak hanya di pohon itu, aku memperhatikan bahwa ternyata beberapa rumah di desa ini memiliki pohon besar dan di pohon itu terdiam sosok makhluk yang membuatku hampir terjatuh lemas. "Genderuwo, Mbak, itu yang kayak di rumah kita," ucap Bayu dengan suara yang gemetar. Makhluk-makhluk itu pun menyadari keberadaan kami. Mereka meninggalkan pohonnya masing-masing dan menatap kami dengan tatapan seolah siap menerkam kami. Aku mengingat salah satu dari makhluk itu. Dia adalah sosok yang mengintip melalui jendela saat rumah Pak Le tengah diserang. Apa ini artinya? Makhluk-makhluk ini dipelihara oleh warga desa. Aku menarik Bayu untuk segera berlari, namun Bayu terlalu takut hingga kakinya gemetar. Dia hanya menangis dan terus menangis melihat kejadian ini. "Bayu, naik!" Perintahku memintanya untuk naik ke punggungku. Sekuat tenaga aku membawa Bayu menjauh dari makhluk-makhluk itu. Namun makhluk itu terus melangkah mendekat mengejar kami. Aku panik sehingga beberapa kali terjatuh. Namun aku tidak sudi mati dengan cara seperti ini. Sayangnya di ujung jalan sudah berdiri sosok hitam besar dengan wajah yang buas menanti kami. Tubuhku lemas. Bak berpaling dan menjauh dari kami. Aku ingin mengejarnya, namun ada seseorang yang memanggilku dari belakang. "Kinan!" Aku menoleh dan mendapati nenek yang berbincang denganku sebelumnya sudah berada di belakangku. "Mbah, sudah, biarkan dia pergi. Biar aku yang menuntun kalian," ucap nenek itu. Aku pun menoleh sebentar ke arah Badar. Dia juga menoleh sekilas ke arah nenek itu. "Aku titip cucu-cucuku, Yopi." Setelahnya Badar berjalan semakin jauh dan menghilang dari hadapan kami. "Kalian boleh memanggil saya Eyang Napi," ucap sosok yang ternyata memang terlihat sangat dekat dengan Badar. Iya Eyang," balasku singkat. Aku pun penasaran dengan keadaan desa saat ini. Mengapa aku tidak bisa melihat seorang pun yang ada di desa ini? Warga desa pada kemana, Eyang? Kenapa desa ini begitu sepi? Eyang Napi mengajakku mengikutinya hingga berhenti kembali tak jauh dari rumah Pak Le. "Saya akan tunjukkan semuanya. Tapi apapun yang terjadi, kalian harus tenang." Eyang Napi menyapukan tangannya pada kabut
yang sedari tadi mengganggu penglihatan kami. Perlahan, semua yang terlihat di sekitar berubah seketika. Jalan yang sebelumnya kami lihat tidak ada seorang pun kini berubah. Di beberapa sudut sekitar rumah Pak Le, terlihat beberapa wajah-wajah yang kami kenal sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah kulihat. Ada yang melempar-lemparkan tanah ke pekarangan rumah Pak Le, ada yang membakar kemenyan di beberapa sudut rumah, ada yang menyembelih ayam cemani serupa dengan yang Pak Le lakukan. Ada lebih dari 5 orang yang melakukan ritual-ritual di rumah Pak Le. Bersama orang-orang itu juga muncul makhluk-makhluk mengerikan. Ada seseorang suami istri yang tubuhnya menjadi bersisik. Namun bersama dengan itu, ada makhluk perempuan buruk rupa, bertangan dan kaki panjang dengan sisik memenuhi tubuhnya. Ia menunggu dengan tenang seolah menanti aba-aba untuk diperintahkan. Begitu juga dengan orang-orang lain yang melakukan ritual di tempat itu. Makhluk berwujud ular, bola api, hingga genderuwo, serupa dengan milik Pak Le, sudah bersiap bersama mereka. Kali ini, keluarga Kartoswito tidak akan selamat, ucap Eyang Napi. Bayu terlihat ketakutan. Dia menangis saat mengetahui apa yang akan terjadi pada kedua orang tuanya. Eyang Napi yang melihat hal itu menyadari sesuatu. Sepertinya Eyang harus memperlihatkan ini, ucapnya. Ia memberi tanda ke dahiku dan Bayu dengan jempolnya untuk membawa kami masuk ke dalam rumah. Tidak melalui pintu, namun menembus dinding begitu saja. Apa ini? Apa aku sudah mati? Tanpa sempat mendapatkan jawaban, Eyang Napi membawaku terus berjalan ke ruang tengah di depan kamarku dan Bayu. Mereka belum bisa ditumbalkan, teriak Pak Le dengan wajah kesal. Tubuhnya sudah berlumuran darah. Gak bisa Pak, aku gak bisa mendekat. Mereka juga, balas Bule dengan wajah cemas. Bude tidak bisa melangkah lebih jauh, padahal tidak ada siapapun di hadapannya yang menghalanginya. Ada segerombolan genderuwo sedang mengerubungi sesuatu, dan mereka semua tidak sadar dengan keberadaan kami bertiga. Mbak, itu kita? Tanya Bayu. Iya, itu tubuh kita, jawabku yang melihat tubuh kami saling berpelukan. Genderuwo itu mendekati tubuhku dengan wajah bernafsu. Ia ingin segera melampiaskan birahinya pada tubuhku, seperti apa yang ia lakukan pada bunga. Di sisi lain, ada genderuwo lain yang beringas yang seolah siap menerkam Bayu. Namun mereka selalu gagal. Ada sesuatu yang melindungi tubuhku. Aku menduga itu adalah kekuatan dari kalung yang diberikan Badar kepada aku. Maafkan Eyang, Eyang terpaksa menunjukkan pemandangan mengerikan ini agar kalian paham. Jika tidak, mungkin saat Bayu besar nanti, dia akan memupuk dendam dan memilih jalan yang salah, seperti orang tuanya, ucap Eyang Napi. Bayu menangis dan terus menangis, tapi dari wajahnya aku yakin kalau dia mengerti maksud Eyang Napi. Kami hanya bisa menyaksikan malam mencekam itu. Pale dan Bule terus memerintahkan makhluk suruhannya untuk melawan makhluk yang dikirim pelaku santet dari luar rumah. Pale sudah kewalahan, tapi aku yakin keadaan akan berbalik apabila Pale dan Bule berhasil menumbalkan aku dan Bayu. Pada akhirnya, makhluk-makhluk yang terus mencoba memangsaku dan Bayu pun kesal. Dia marah karena tidak mendapatkan tumbal yang dijanjikan oleh Pak Le. Makhluk itu pun berbalik meninggalkan tubuhku dan Bayu menghampiri Bule. Jangan, akan kucarikan tumbal lain. Bule terlihat ketakutan. Namun amarah makhluk-makhluk itu sudah tidak terbendung. Dengan segera aku memeluk Bayu menghalanginya untuk melihat kejadian mengerikan di depan kami. Bayu pun menutup matanya dengan tubuhku dan menutup kedua telinga dengan tangannya. Ya, memang harus seperti itu. Akan menjadi trauma besar untuknya bila dia melihat ibunya digilir oleh genderuwo yang penuh dengan nafsu birahi itu. Pak, tolong Pak, tangis Bule. Bu, Ibu. Pak Le ingin menolong tapi dia sendiri ketakutan dengan apa yang terjadi. Hentikan, ku kembalikan semua pemberian kalian,
teriak Pak Le. Namun sebuah tangan melayang ke wajah Pak Le. Itu adalah tangan bule yang telah terpisah dari tubuhnya. Sementara itu, bule terus berteriak kesakitan saat tubuhnya dikoyok oleh setan-setan itu. Pak Le gemetar. Kini giliran dirinya. Ia ketakutan saat menyadari dirinya akan bernasib sama dengan tubuh bule yang sudah tidak berbentuk. Dia mencoba mundur untuk berlari, namun di belakangnya sudah berdiri genderuwo raksasa yang selama ini menjadi andalannya. Perjanjian sudah dilanggar, kau tahu akibatnya, ucap makhluk itu. Jangan, ampun, aku berikan apapun, kau sudah tidak punya apa-apa. Bahkan setelah mati pun, nyawa kalian berdua sudah menjadi hak kami, balas makhluk itu. Makhluk itu mencengkeram kepala Pak Le dan mengangkatnya hingga mengambang. Makhluk-makhluk yang sebelumnya menyerang bule kini menggerubuti Pak Le. Ampun, hentikan! Pak Le berteriak sejadi-jadinya. Dia merasakan sakit dari tubuh bawahnya. Namun teriakannya semakin menjadi-jadi saat melihat salah satu genderuwo itu memamerkan kaki Pak Le yang sudah berada di antara taring-taringnya. Jangan! Mereka tidak peduli dengan teriakan Pak Le. Makhluk itu menikmati setiap bagian tubuhnya hingga darah merahnya membanjiri lantai dan membasahi sesajen yang dia buat sendiri. Saat puas menghabisi Pak Le, genderuwo raksasa itu menarik kepala Pak Le dan memisahkannya dari tubuhnya. Dia melemparkan kepala Pak Le keluar rumah. Kaca jendela pecah dengan kepala Pak Le yang mendarat di halaman rumah. Suasana hening sesaat, namun tidak lama setelahnya terdengar suara sedikit ramai dari luar rumah. Mati, akhirnya si bangsat itu mati. Rasakan itu bangsat. Kali ini tumbalku tidak sia-sia. Berbagai ucapan senang terdengar dari luar rumah. Aku dan Bayu hanya bisa menangis meringkuk di hadapan tubuh kami sampai cahaya matahari pagi mulai memasuki jendela rumah dengan perlahan. Tugas Eyang sudah selesai. Kalian sudah bisa hidup tenang. Jangan lupa sesekali mengunjungi Badar untuk mengucapkan terima kasih kalian. Lampu putih yang terang menyilaukan mataku dengan suara langkah kaki orang yang sibuk terdengar tak jauh dari tempatku terbaring. Aku dan Bayu tersadar di ruang perawatan di rumah sakit kota. Banyak orang yang menanyai kami, namun kami benar-benar bingung menceritakan tentang apa yang kami alami. Isu mengenai serangan santet sudah menyebar, namun pihak kepolisian tidak mungkin membuat laporan dengan keterangan itu. Ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap kami di rumah sakit. Aku baru mengetahui beberapa saat setelahnya bahwa orang itu adalah Mas Pugu. Kalian jangan pernah kembali lagi ke desa Jumun ya, ucap Mas Pugu sembari membawakan kami beberapa jajanan pasar. Terus kami tinggal di mana? Barang-barang kami? Tanyaku. Nanti Mas Pugu coba urus. Sementara mungkin kalian bisa tinggal di panti asuhan. Tidak sampai 4 tahun lagi Kinan lulus SMA. Nanti pas Mas Pugu bantu carikan kerja dan kalian bisa hidup mandiri setelah itu, ucap Mas Pugu. Mas Pugu menceritakan bahwa ia takut apabila masih ada warga desa yang dendam dengan Pak Le yang mengincar nyawa Bayu. Oleh karena itu menurutnya membiarkan kami tinggal di panti asuhan adalah solusi terbaik untuk kami. Aku berpindah ke ranjang Bayu dan memeluknya. Sabar sedikit ya Bayu, nunggu Mbak Kinan lulus, habis itu kita tinggal di desa Mbak Kinan, ucapku. Yang penting Bayu sama Mbak Kinan terus, balas Bayu yang masih berusaha menahan tangisnya. Mas Pugu janji setiap minggu bakal jenguk kalian di panti asuhan, ucap Mas Pugu. Makasih Mas Pugu, balasku. Selang beberapa hari kami diizinkan keluar dari rumah sakit. Sebelum pergi ke panti asuhan, aku meminta izin pada Mas Pugu untuk mampir ke desaku terlebih dahulu. Setidaknya aku ingin berterima kasih pada Badar. Sayangnya sesampainya di desa, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Badar sudah meninggal. Tanggal kematiannya hanya berselang 1 hari sebelum dia menolongku dari setan-setan itu. Ini Badar, Eyang yang nolongin kita dulu, sahabatnya Eyang Nipah.
Aku menceritakan pada Bayu tentang sosok Badar di makamnya yang masih baru tak jauh dari makam ibu. Masih ada sisa-sisa bunga di makamnya, menandakan bahwa warga desa sangat peduli dengan Badar. Aku pun menunjukkan kepada Bayu keberadaan rumah ibu yang akan kami tinggali nanti saat aku sudah bisa bekerja. Dia tidak keberatan dan bersemangat untuk belajar lebih giat agar kelak bisa membangun rumah ini dengan lebih layak. Aku terhenti di hadapan rumah tua lain yang sudah tidak berpenghuni. Dulu ada seorang nenek-nenek di rumah itu, seorang nenek yang tak pernah lupa kusapa setiap melewatinya. Aku juga tak pernah lupa saat-saat setiap mengantar rantang masakan ibu dan menemaninya makan berdua di rumahnya yang sederhana itu. Tanpa sadar, kakekku melangkah ke dalam dan mendapati tidak banyak yang berubah dari rumah ini. Semua masih sama seperti saat terakhir aku menjenguk Badar. Lemari Badar terbuka perlahan seperti tertiup angin dari luar. Ada sebuah kotak kayu yang terlihat di sana. Entah mengapa aku merasa harus melihat benda itu. Tunggu di sini ya, Bay. Bayu mengangguk menurut. Aku pun membuka kotak itu dan mendapati beberapa sobekan koran tua yang mirip dengan yang ditunjukkan oleh Eyang Nepa dulu. Di lembaran-lembaran lainnya ada lukisan yang dilipat bergambar sosok perempuan cantik dengan pakaian kerajaan. Nyai Ratu. Aku mengira sosok itu adalah sosok yang dikatakan oleh Badar saat mengancam gendruwo-gendruwo itu. Aku melihat dia mengenakan kalung yang sama dengan yang kugunakan. Apa ini artinya Badar juga berguru atau memiliki ilmu? Namun aku kembali lagi melihat sekeliling rumah Badar. Tidak ada kekayaan berlimpah seperti Pak Le. Tidak ada kekuatan besar dan kekuasaan seperti Pak Le. Apakah Badar mempelajari ilmu putih atau Badar sebenarnya juga sama seperti Pak Le? Atau Badar adalah sosok yang sudah bertobat dari hal semacam ini? Entahlah, sekarang tidak ada lagi yang bisa menjawab hal itu. Kalung ini hanya akan kusimpan sebagai peninggalan dari Badar dan tidak lebih. Aku pun keluar meninggalkan bangunan tua itu sembari memandang meja makan tua tempat kami bisa mengobrol sembari menghabiskan masakan ibu. Mataku berkaca-kaca, tidak kusangka aku akan merindukan Badar sedalam ini. Saat ini hanya Bayu dan Mas Pugu yang menjadi orang terdekatku. Mungkin bila aku bisa menemukan keberadaan Eyang Nepa, aku juga bisa berbicara banyak dengannya. Aku menggandeng tangan Bayu dan meninggalkan rumah Badar untuk kesekian kalinya. Mbah, Kinan pamit ya, ucapku sembari terus melangkah. Hidup bahagia ya nak. Samar-samar aku mendengar suara Badar dari belakang, seolah dia sedang mengantar kepergianku meninggalkan rumahnya seperti dulu. Aku pun menoleh, namun tentu saja tidak ada siapapun di sana. Aku hanya bisa menahan air mataku dan tersenyum bersyukur bisa mengenalnya. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Desa Gendruwo yang ditulis oleh Kak Dioseta. Nah teman-teman, gimana nih ceritanya? Yang udah dengerin dari part 1 sampai part akhir, jangan lupa tuliskan pesan-pesan yang udah kalian dapetin dari cerita yang udah aku bawain selama ini. Dan mungkin sampai di sini dulu ceritanya, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.